Halo teman-teman, jadi di bagian kedua ini saya akan menjelaskan cara mencari titik-titik untuk menentukan seperti titik putus, batas maksimum, batas proporsional, batas elastisitas, dan titik luluh dari kurva stress strain. Untuk cara mengolah raw data yang dari base-nya, dari length dan load-nya doang, itu sudah diolah menjadi strain dan stress di video bagian pertama. Jadi di sini kita membuat kolom dulu ya, di bawah dari datanya itu. Jangan lupa dikasih sumbu X dan Y. Sumbu X itu strain, sumbu Y itu stress, dan diberi nama ya, titik putus, batas maksimum, batas proporsional, batas elastisitas, dan titik luluhnya. Oke, jadi yang pertama dicari itu adalah titik putus. Kenapa titik putus dulu? Jadi di titik putus ini tuh adanya biasanya di akhir dari grafiknya itu. Nah, jadi kalau untuk data yang umumnya itu seperti itu ya. Ini ada kesalahan di videonya. Jadi kalau untuk data yang ini itu titik putusnya sama dengan batas maksimum, karena tekanan yang diberikan di akhir ini kan lebih kecil. Nanti kita sambil lihat ketika menentukan batas maksimumnya. Cara menentukan batas maksimum itu dengan rumus maksimum ya. Lalu kita memblok data stresnya semuanya. Oke, didapat datanya. Nah, 4569. Nanti kita cari lagi di data stresnya itu, kan banyak yang nilainya 4569. Nah, yang bernilai 4569 itu ditandai dulu, diberi warna. Nah, kalau sudah diberi warna, kita tentukan lagi pakai rumus maksimum untuk untuk data yang strainnya, tapi cuman sampai yang diberi warna itu aja. Nah, udah didapat nilainya sekian, kita cari lagi. Ini yang nilainya segini itu nilai stresnya berapa? Oke, ternyata didapat ini di nomor 436 ya. Di kolom di baris itu. Langsung aja di copy datanya ke batas maksimum sini. Selanjutnya kita akan menentukan batas proporsional. Caranya kita tarik kurva stress strainnya sampai ke bawah biar kita bisa mengetahui garis yang tegak lurus supaya ada perkiraan. Ini menggunakan cara manual. Diamati kira-kira dari titik mana sampai mana data yang tegak lurus.
Oke, kalau udah tinggal dikasih warna aja buat tanda, terus kita blok di tanda yang di angka atau di data yang diwarnain itu, terus kita buat grafik baru. Seperti biasa, kita thread line linear, munculkan garis kemiringannya. Ini kita terus trial and error sampai menemukan nilai R kuadratnya itu mendekati 1 ya, minimal tuh 0,9995. Oke. Jadi ini terus saja di trial and error sampai menemukan angka yang tepat. Nah, ini diubah juga ya numbernya, cuman ini juga agak harusnya desimalnya tadi diturunin ya, jadi dinaikin jadi 7 atau berapa gitu supaya pas nantinya. Kalau ini kan kurang pas. Oke, nah ini udah diketahui ya, regresinya dapat 1 dan nilai persamaannya juga dikeluarkan. Oke, nah batas proporsionalnya adalah data paling terakhir dari kurva batas proporsionalnya tadi. Nah, tinggal disimpan di kolomnya. Setelah itu mencari batas elastisitas. Batas elastisitas adanya di bawah data batas proporsionalnya itu. Tinggal di copy terus di paste di kolom yang di bawah tadi. Oke, sekarang tinggal mencari titik dulu. Nah, ini lumayan tricky. Jadi kita membuat bagian baru, yaitu untuk nilai modulus Young. Nilai modulus Young ini adalah nilai slope dari kurva batas proporsionalnya tadi. Tinggal di copy angkanya. Ini nilai modulus Young-nya cukup besar ya. Masih satuan Pascal. Oke. Setelah di copy data modulus Young-nya, selanjutnya kita akan menentukan nilai 0,2% offset strain dan 0,2% offset stress. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat garis perpotongan untuk menentukan titik luluhnya itu tadi. Supaya ada garis perpotongannya, jadi ditambahkan 0,2% ke kanan gitu. Rumusnya sama dengan data strain yang di kurva batas proporsional tadi ditambah 0,002, begitu pula yang untuk di 0,2% offset stress. Nanti datanya tinggal drag, tapi di dragnya cukup sampai yang batas proporsionalnya aja itu. Untuk yang stressnya juga sama. Oke, ini angkanya terlalu besar, jadi harus diubah dulu ya ke general.
Oke, ini tinggal di drag aja ke bawah, dicek dulu apakah udah betul apa belum. Oke, selanjutnya kalau udah dapat data 0,2% offset strain dan stress, tinggal diedit kurva stress strainnya, datanya maksudnya, menambahkan data yang offset tadi, 0,2% offset tadi ke dalam kurva stress strain. Ini jendela atau windows. Untuk menambahkan datanya ternyata nggak tertampilkan di screen record, jadi seperti biasa aja menambahkan data untuk grafik. Nah, ini kan ada muncul garis baru ya, garis 0,2% offsetnya tadi. Karena belum terbentuk perpotongan, jadi kita tinggal drag ke bawah aja dikira-kira. Kalau yang strain boleh langsung di drag ke bawah, tapi kalau yang stress kita harus menghitung rumus baru, yaitu rumusnya adalah mengkalikan modulus Young dengan nilai. Oke, sebelum itu dimasukin dulu nilai C-nya dari kurva batas proporsional. Oke, kalau semua data sudah ada, baru kita menghitung nilainya untuk memanjangkan garis perpotongannya. Caranya mengkalikan nilai strain-nya dengan modulus Young dan ditambah dengan nilai C-nya. Dikunci juga. Cara menguncinya itu tekan Fn sama F4 ya. Kalau udah tinggal di drag ke bawah sama sejajar dengan offset strain-nya. Selanjutnya mengubah data atau menambahkan data si kurva stress strain-nya lagi. Sumbu X-nya 0,2% offset strain dan sumbu Y-nya 0,2% offset stress. Oke. Nah, kita cek lagi apakah sudah betul. Oke, nah ini udah betul ya, tinggal di drag lagi ke bawah agar lebih panjang lagi nilainya. Jadi mendrag nilainya ke bawah itu sesuai kebutuhan aja ya, jadi dikira-kira aja. Nah, kalau habis di drag ke bawah kayak gini, jangan lupa data baru yang habis di drag ini dimasukin lagi ke data kurva stress strain-nya. Kalau nggak dimasukin nanti percuma, nggak akan kelihatan data barunya begitu.
garis perpotongannya sudah didapat. Sekarang masuk ke aplikasi Origin. Jadi di sini kita membuat kolom baru, kolom sumbu X-nya strain, sumbu Y-nya stress, lalu ada 0,2 offset strain dan 0,2 offset stress. Ini caranya tinggal mengcopy data yang udah kita olah di Excel, dipindahkan aja ke Originnya ini dulu. Oke, kalau udah, ini tinggal di plot aja, sama seperti di Excel. Di plot sketcher. Nah, kalau udah, nanti sama akan terlihat garis perpotongan. Nah, tadi tuh salah ya teman-teman, jadi ini harus disesuaikan juga datanya ada di nomor berapa. Maksudnya jangan dimulai dari awal semua gitu ya, untuk yang offset, nilai offsetnya itu. Sekarang kita menentukan titik luluhnya, yaitu titik perpotongan. Tinggal diklik aja di situnya, nanti akan muncul nilai sumbu X nya berapa, sumbu Y nya berapa, dan tinggal kita copy, paste, masukkan lagi ke Excel nya. Nah, ini datanya udah kumpul.